102,6 BPM Satsrasi Suara Satu Kata Penuh Makna Pasti Selalu di Hati. Terima kasih buat sahabat Istat FM dimanapun Anda berada yang telah menyimak program ini. Masih setia bersama kami di program spesial Dialog Interaktif eksklusif bersama dengan bagian perekonomian Kabupaten Natal. Kali ini kita mengangkat tema gas LPG 3 kg sebenarnya untuk siapa? Seperti tadi yang kami perkenalkan bahwa Kabak Perekonomian Kabupaten Natal Bapak Herman Kafar telah hadir di studio dan telah memberikan penjelasan tadi tentang aturan dan juga kapasitas yang berhak menggunakan gas LPG ini yang telah diatur oleh pemerintah. Pengawasannya juga telah kita bahas tadi ya Pak Kabak. Saya akan bertanya kembali nih sebenarnya semenjak tahun 2007 sudah pernahkah gas LPG ini naik harganya yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan sekarang di Kabupaten Natal itu juga berapa sebenarnya harganya yang tadi terbagi dari beberapa zona tadi. Baik, ya. Ini perlu barangkali dijelaskan ya. Jadi baik Pak, terima kasih pada Bapak Paslah. Iya. Bahwa setelah tahun 2007 itu telah pernah dikeluarkan oleh Bupati melalui peraturan Bupati Mandeling Natal di tanggal 16 Oktober 2016 tentang penyesuaian tarif harga eceran tertinggi untuk wilayah Kabupaten Mandeling Natal. Iya. Hal ini dikeluarkan karena menindaklanjuti dari surat dari provinsi bahwa untuk tarif harga eceran tertinggi disesuaikan mengingat pada saat itu terjadi fluktuasi harga bahan bakar minyak. Jadinya disesuaikan, tapi kalau harga daripada produksi itu tidak berubah. Tidak berubah ya. Yang ada itu perubahan itu harga distribusi. Harga distribusi. Menyesuaikan. Jadi sampai saat ini diterima oleh masyarakat tidak ada misalnya kenaikan harga gitu ya. Tidak ada. Jadi dalam hal ini mulai dari tahun 2016 sampai saat ini itu harga itu acuannya adalah harga yang dikeluarkan oleh Bupati Mandeling Natal tanggal 16 Oktober 2016. Ya. Adapun zona-zonanya itu di sini ada dibagi kategori bahwa bentar Pak ya. Untuk ada dibagi wilayah terdiri dari beberapa kecamatan. Ya. Dalam hal ini yang pertama zona kota lah misalnya gitu ya. Ini wilayah Kecamatan Siabu, Bukit Malintang, Nagajuang, Penyambungan Utara, ya. Penyambungan Kota, Huta Bargot, Penyambungan Barat, dan Penyambungan Selatan. Ya. Di sini di dalam perbuk ini dalam pasal 3 ayat 2 poin A bahwa di sini sudah diatur bahwa harga untuk di pengecer itu adalah mulai dari SPBE ditambah pajak apa semua diatur adalah sebesar 19.000 ya. 19.000 untuk zona 1. Zona yang disebutkan tadi. Iya. Kemudian yang kedua ada lagi zona meliputi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Penyambungan Timur dan Lembah Sorik Marapi. Oh, zona 2 maksudnya, wilayah 2, Kecamatan Penyambungan Timur, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Tambangan, Kota Nopan, Muara Sipongi, sebesar dalam hal ini Rp20.000. Rp20.000. Zona yang ketiga yaitu zona 3 yaitu Kecamatan Pakantan, Batang Natal, Linggabayu, tiga kecamatan dia. Pakantan, Batang Natal, Linggabayu. Itu sebesar 20.500 harga head tertinggi. Iya. Kemudian zona yang keempat yaitu meliputi kecamatan
Rantau Baik, Terbaik, Batahan, Sinunukan, dan Natal. Itu sebesar 21.500. ya. Yang Zona 5-nya, zona 5 itu terdiri dari Batahan dan Muara Batang Gadis. Inilah yang paling mahal, yaitu sebesar 24.000. karena memang ukurannya dia mahal Karena harga akses, distribusi. harga distribusi Harga distribusi angkutan dari ada diatur bahwa titik sekian ke sekian itu sekian ada penambahan harga gitu ya. harga. Berarti itulah yang harus Dipedobani oleh semua pangkalan. Nah, Di atas jika itu di atas itu kalau terjadi misalnya sebuah pangkalan itu menjual kepada konsumen itu di atas ketentuan itu, bisa kira-kira apa sanksi dari di sini kita ada pemerintah di Perbuk itu penyalur, disebutkan di pasal 5. Pangkalan yang telah ditunjuk sebagai penyalur LPG 3 kg yang melakukan pelanggaran, yaitu menjual di atas ketentuan yang sudah diatur sudah diatur di atas, diberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha. Izin usahanya saja. Izin usaha serta penerbitan rekomendasi oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk mencabut kuotanya untuk menjadi sebuah pangkalan. Kuota dari pangkalan itu ya. Tapi kalau pidana belum bisa ya diatur ya. Nggak ada diatur karena kita membuat kita setiap peraturan yang kita keluarkan itu acuannya harus ada dari peraturan tingkat di atas. Ya, itulah yang saat ini mungkin kejadiannya kita, namun sanksi moral ya kita harapkan ya, kira-kira sanksi moral, sanksi sosial yang kira-kira diharapkan juga kepada para pangkalan itu, dalam mungkin oleh pihak pemerintah memberikan izin sebagai pangkalan itu juga telah melakukan melakukan seleksi barangkali yang ketat untuk menjadi pangkalan itu seperti apa, misalnya begitu, persyaratannya apa gitu, atau lebih diperketat lagi persyaratan menjadi pangkalan itu. Untuk menjadi pangkalan dalam hal ini memang di pemerintah daerah di ketentuan itu bahwa pangkalan itu Pemda bisa saja memberikan izin. Tapi dalam ini apakah serta merta izin yang kita keluarkan ini akan mendapat alokasi? Itu belum tentu. Belum tentu. Alokasi itu dari penyalur, agen. Dari agen lah ininya. Tapi kalau kita sudah menjadi pangkalan, ini izin saya, ada kewajiban nggak dari agen itu untuk memberikan ke kita gitu? Ada. Jadi dalam hal ini kalau sudah ada izinnya gitu ya, wajib. Kalau sudah ada izin, ada alokasi. Pertamina setiap bulan itu sebelum pendistribusian sudah dalam hal ini mengeluarkan kitir dia. Kitir maksudnya alokasi di tanggal berapa mereka akan kirim dan berapa jumlah alokasi sekali kirim. Baik, Pak Kabak, itu tadi artinya pertanyaan kita, harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kita bisa melihat bahwa saya agak tertarik tadi alokasi yang diberikan dengan konsumen yang barangkali sekitar 100.000 tabung lagi dibutuhkan itu. Apa solusinya misalnya untuk menutupi kelangkaan ini? Adakah misalnya sosialisasi atau saran dari pihak pemerintah untuk masyarakat yang tadi tidak berhak itu, karena memang gas ini sudah menjadi bagian dari kebutuhan, apa untuk mereka? Tentu ada nggak kira-kira disediakan lagi gas non subsidi yang kebutuhannya tidak yang mahal itu gitu kira-kira? Jadi dalam hal ini pihak Pertamina pun itu sudah memang gencar-gencarnya mensosialisasikan pemakaian LPG non subsidi. Dan dari pihak pangkalan pun mereka sudah diwajibkan wajib menjual LPG non subsidi. Berapa kilo itu? Non subsidi itu terdiri dari ada yang 5,5 kilo. 5,5 kilo. Kemudian yang 12 kilo, 12 kilo ada yang gas biasa, ada juga yang break gas. Kemudian kalau yang untuk industri itu ada yang 50 kilo. 50 kilo. Nah, yang 5 kilo ini ada barangnya?
Kalau yang 5 kilo sebetulnya Cukup itu banyak atau bagaimana Pak? stoknya banyak. Stoknya banyak gitu ya. Dan kita sudah jajaki waktu hari raya yang lewat. Jadi kebetulan kita juga kan sebagai PNS yang patuh dengan aturan. Ya. Kita kan memakai tabung LPG ada 2, yang satu 5,5 kilo, yang satu 12 kilo. 12 kilo ya. Jadi pada saat saya untuk melakukan antisipasi menjelang hari raya, saya suruhlah istri untuk menyediakan stok tabung satu lagi, yaitu yang yang 5 kilo ini. 5 kilo ya. Mudah-mudahan setelah dia turun ke pasar, keliling mencari tabungnya, ternyata barangnya habis ya. Berarti dalam hal ini memang sebetulnya konsumen ini mampu dan laku. Cuman kalau ada yang murah, ngapain pula beli yang mahal? Itulah yang persepsi masyarakat yang harus dirubah itu ya. Jadi pengusaha yang usaha pun begitu juga itu, Pak. Mestinya ya. Artinya saya sudah pantau juga bahwa seperti yang jualan pecel lele atau apa yang menggunakan gas ini, kalau memang masih ada 3 kilo mereka akan pakai itu. Tapi kalau memang sudah kosong, barulah keluar yang 5 kilo ya. Yang 5 kilo dibeli, harga produksinya sebenarnya tidak juga naik gitu kan. Nah logikanya dengan gas yang dipakai 5 kilo itu dengan penjualan sebenarnya tidak terlalu signifikan untuk keuntungannya gitu ya. Enggak ada cerita rugi, Pak, sebetulnya. Gitu. Yang ianya keuntungannya berkurang gitu ya. Nah ini kan kita lihat harganya begitu agak lumayan lah istilahnya ya, begitu, lumayan perbedaannya subsidi non subsidi gitu ya. Kalau misalnya untuk kota Mandalika, Panjabungan saja misalnya tadi harga subsidi itu hampir 12 berapa Pak tadi Pak di sini harga subsidi? Harga subsidi itu untuk produksi 10.500 untuk per kilo. Nah sementara untuk non subsidi itu harga pengambilan itu 4.000 per kilo. Itu non subsidi. 4.000. Subsidi itu 4.000 per kilo, non subsidi 10.500. Nah ini tidak jauh ya, 6.000 ya bedanya. 6.000 memang. 6.000 bedanya gitu ya. Bedanya. Artinya masyarakat itu dibayar pemerintah lah menggunakan gas itu satu tabung, pemerintah harus membayar ke Pertamina 18.000 per tabung. 18.000 per tabung gitu ya. Sementara dijual 12.500. Gitu. Nah, kita berharap apa sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah ini supaya betul-betul dipahami masyarakat yang berkemampuan itu, karena ada gas non subsidi itu. Sosialisasi sudah dilakukan seperti itu. Sosialisasi melalui baliho atau apa itu semua pangkalan dan pengecer juga sudah dijelaskan itu. Dan barangnya ada, tidak langka. Barangnya ada dan sangat laku juga sebetulnya. Artinya kalau masyarakat memang 3 kilo hari itu butuh, tidak juga kosong barangnya. Beli non subsidi kok mereka sebetulnya. Yang warna baik yang biru maupun yang pink gitu ya. Oke, baik Pak Kabak, inilah yang kita berharap. Terus Pak, sudah diatur kalau misalnya pembatasan pembelian itu ada nggak diatur itu pembatasan pembelian, misalnya dalam berapa kebutuhannya yang boleh, itu tidak boleh sekali beli 10 misalnya, meskipun dia berkemampuan misalnya beli yang subsidi ini, beli 5 atau beli berapa batasannya yang boleh dibeli itu pada saat pemakaian. Sebetulnya Pak, ininya di pangkalan sendiri mereka sudah berinovasi terkait dengan kelangkaan LPG ini. Masyarakat itu hanya dibatasi satu orang satu tabung. Satu orang satu tabung. Satu tabung. Apabila memang pasokan itu masuk sudah memang sudah dibatasi betul.
Tidak boleh lebih. Tidak tergantung pangkalannya sebetulnya ini. Pangkalannya gitu. Nah, itu ketentuan satu orang satu tabung itu kesepakatan aja atau memang sudah diatur oleh inisiatif pangkalan karena supaya sama-sama mendapat gitu. Dalam hal ini pihak Pertamina sudah menghimbau bahwa apabila dalam hal ini pangkalan itu diwajibkan untuk mendahulukan konsumen. Gitu ya. Yang dalam hal ini memang konsumen itu yang membawa satu atau maksimal 2 tabung. 2 tabung ya. Tidak boleh lebih ya. Tidak boleh lebih. Kalau udah lebih itu berarti untuk apa? Untuk apa gitu ya. Iya. Baik Pak Kabak, kita memang sudah waktunya lebih dari 30 menit pada pertemuan kali ini. Saya terakhir barangkali menyampaikan juga dan memberikan kesempatan kepada Pak Kabak apa yang mesti harus dilakukan oleh penyalur, apa yang harus dilakukan oleh agen supaya tetap bahwa gas LPG 3 kg ini adalah untuk yang berhak yang diatur oleh aturan itu pada masyarakat miskin yang berpendapatan 1,5 tadi. Ya. Kira-kira himbauannya seperti apa? Himbauannya kita dalam hal ini pihak agen yang 2 ini agar sama-sama kita ikut mengawasi dan terus memonitor terkait dengan gejolak kelangkaan ini. Karena apapun ceritanya bahwa memang kebutuhan kita alokasi dengan kebutuhan itu sangat tidak seimbang. Tidak seimbang. Jadi dalam hal ini kita meminimalisirlah kebocoran agar gas yang ada di masyarakat ini tepat sasaran dan tepat sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan dalam hal ini memang sudah ada beberapa pangkalan juga sudah kena sanksi. Dan langsung putus izinnya ya. Iya, alokasinya langsung dicabut. Nah, terkait juga dengan yang harga yang di luar head yang ada di lapangan ini, yang harganya di atas head ini, kami menghimbau kepada penjual tersebut agar tersentuhlah bahwa yang diberikan pemerintah ini adalah harga subsidi yang notabene itu uang rakyat yang dibayarkan untuk menolong masyarakat miskin. Begitu kira-kira. Oke, baik, terima kasih Pak Kabak atas kehadirannya di studio Start News Channel ini pada program spesial Dialog Interaktif eksklusif bersama dengan bagian perekonomian. Kali ini kita mengangkat tema gas LPG 3 kg untuk siapa. Terima kasih, kita berharap dan menghimbau kepada yang mampu kiranya jangan membeli gas LPG subsidi karena memang itu diperuntukkan untuk ekonomi mikro dan juga bagi masyarakat miskin yang berpendapatan. Biarlah yang masyarakat miskin yang menikmati. Masyarakat miskin yang menikmati kemampuan Anda. Misalnya masih ada disediakan oleh pemerintah, ada gas non subsidi yang harganya juga telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian saja dialog kita kali ini. Kita akan jumpa di lain kesempatan pada tema yang berikutnya atas kerjasama Radio Start 102,6 FM dengan pemerintah Kabupaten Natal, bagian perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Saya Khairuddin Fasal Siregar bertugas mewakili kru Radio Start FM mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.